kekuatan ekonomi dan sosioekonomi. Pada poin yang pertama, analisis ekonomi internasional. Dalam bisnis internasional, terdapat perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara satu dengan negara lainnya. Perdagangan internasional memungkinkan terjadinya pertukaran mata uang, kebudayaan, teknologi, politik, dan perkembangan ekonomi. Ada banyak sekali keuntungan yang dapat diperoleh dari kegiatan ini. Berikut adalah beberapa keuntungan melakukan perdagangan internasional. 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. 2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. 3. Memperluas pasar-pasar industri dalam negeri. 4. Menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Kemudian ada salah satu dampak dari globalisasi ekonomi, yaitu adalah inflasi. Karena banyak barang-barang dari luar negeri yang masuk dengan harga yang lebih murah daripada barang di dalam negeri. Secara umum, inflasi berarti kenaikan tingkat harga dari barang komoditas dan jasa selama satu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena monumen karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komunitas. Kemudian pada poin yang kedua yaitu dimensi ekonomi dan kaitannya pada bisnis internasional. Keinginan konsumen akan menjawab persoalan pokok yang pertama, yaitu barang apakah yang perlu diproduksi. Oleh karena itu, keinginan konsumen tidak terbatas, sedangkan faktor-faktor produksi terbatas, maka perusahaan-perusahaan harus memikirkan cara yang terbaik dan cara yang paling efisien untuk mengatasi masalah pokok kedua, yaitu bagaimana barang-barang yang diperlukan. Corak kegiatan ekonomi yang akan diwujudkan dalam suatu perekonomian pasar bebas terutama ditentukan oleh interaksi di dalam sektor perusahaan dan sektor rumah tangga di pasar barang. Yaitu yang pertama, ada dimensi sosial ekonomi. Dimensi sosial ekonomi ini yaitu mengukur definisi lengkap potensi pasar, harus mencakup informasi detail mengenai sifat-sifat fisik populasi. Kemudian yang kedua yaitu dimensi sosial ekonomi lain, dapat memberikan informasi yang berguna bagi manajemen, peningkatan jumlah wanita yang bekerja misalnya, sangat penting bagi pemasok sebab hal ini dapat berimbas kepada peningkatan pendapatan keluarga. Sebuah pasar yang lebih besar untuk produk-produk, kenyamanan, dan kebutuhan untuk mengubah bauran promosi. Kemudian yang ketiga yaitu dimensi industri. Manajer menginginkan data yang bukan hanya mengenai industri perusahaan, tapi juga mengenai industri yang memasok dan membeli dan dari perusahaan. Kemudian pada poin yang terakhir yaitu usaha kecil dalam perekonomian global. Produksi adalah menambah kegunaan nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah apabila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Produksi dalam skala mikro juga dilakukan dengan biaya yang kecil dan hasil produksi yang kecil. Sehingga usaha mikro seringkali kesulitan memasuki pasar global karena kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Usaha mikro harus bisa berkembang, terus memperbaiki kualitas dan kuantitas, agar bisa memasuki pasar global. Menggunakan internet untuk riset ekonomi. Anda memiliki bisnis kecil dan tidak memiliki dana untuk menyewa analisis ekonomi. Namun, Anda membutuhkan data ekonomi dan sosioekonomi untuk membantu Anda merencanakan ekspansi pasar, sama seperti yang dibutuhkan oleh perusahaan multinasional besar.